Gue yakin kalian belum nonton anime ini atau belum tahu anime ini, dan gue akan bantu perkenalkan. Ini adalah anime yang menurut gue sangat biasa aja, tapi cocok ditonton sama orang tua kayak gue. Kenapa bisa begitu, dan kenapa menurut lo biasa aja, dan seberapa cocok lo nonton anime ini? Dan kalian tahu nggak, ini adalah orang yang sama dengan yang bikin Full Metal Alchemist. Jadi apa itu Yomi no Sugai? Tentu saja gue tahu ini dari lu pada yang komen di video gue. Bang, Yomi no Sugai, Bang, Yomi no Sugai, Bang, Daemon. Iya, gue tonton. Dan akhirnya gue coba tontonin. Dan gue tonton sampai episode berapa ya, gue lupa. Cukup panjang, jadi ini bukan 3 episode tapi agak lebih gitu, karena udah ketumpuk lah sama gue. Saat gue menonton episode 1-2, gue bener-bener suka sekali. Gue bener-bener kayak, wow, apa ini? Intensitas drama dan misteri yang sangat menyenangkan, dan juga pertemuan antara dua hal yang harusnya nggak bertemu. Logika mistika versus logika materi, alias Advanced Warfare versus sihir-sihiran. Oke, premis sederhananya ya. Jadi Edward kita kali ini itu adalah seseorang yang lahir di sebuah desa yang sepertinya melarang atau semacam simbol kesialan kalau lu ngelahirin anak kembar di suatu tanggal di suatu daerah gitulah. Edward kita di sini namanya Yuru ya, dan Alphonse kita di sini adalah Asa, adik kembar dari Yuru. Yuru, gue agak ketuker ya, Yuru. Tapi ini yang menurut gue menarik banget, karena ini bener-bener kayak apa ya, kayak semacam misteri yang bikin gue betah untuk terusin nonton. Tadi pengen cuma 3 episode. Setelah belasan tahun kemudian, si lahir kembar ini, itu tuh ya berjalan seperti biasa gitu. Si Yuru itu jadi seorang pria yang tumbuh sehat dan dia jago memburu gitu. Sedangkan Asa tiba-tiba dikurung gitu loh. Dia kayak dilarang keluar, tapi ya dikurung aja gitu. Dan Asa sering ngobrol sama Yoru dan nemuin Yoru lah. Jadi apa ya, ya hubungan adik abang yang akrab lah. Bener-bener Full Metal Alchemist banget lah. Nah, dari suasana dan vibe-nya, desa mereka itu tuh kayak desa-desa zaman Edo gitu loh. Atau mungkin bisa lebih mundur ke belakang gitu. Misalnya kayak sebelum Sengoku Jidai. Dan seperti yang kalian tahu, di masa itu ya orang-orang pakai katana, pakai panah gitu kan. Hidup tradisional, obat-obatan modern belum ada gitu. Jadi orang-orang di sana tuh bener-bener hidup era bener-bener sebelum Meiji, apalagi modern. Tiba-tiba desa mereka diserang sama sebuah pasukan, bukan menggunakan katana, bukan menggunakan panah, bukan menggunakan kunai atau shuriken, melainkan Glock, Desert Eagle, M16, AK-47, hand grenade, rudal, dan machine gun di atas helikopter. Kayak, gimana mereka lawannya pakai panah? Gimana? Terus yang lebih mind blowing ya, mereka juga cuman pakai itu, mereka juga pakai setan-setan gitu, pakai mistis-mistisan gitu untuk makan-makanin masyarakat di sana. Kayak, what's going on? Sampai akhirnya Edward kita sadar alias si Yuru, waduh, adik gue gimana nih, Alfonso gue mana nih gitu, Asa mana nih, disamperin. Terus pas itu tiba-tiba Asa udah ditodong sama cewek. Ada adegannya menarik banget yang bener-bener kayak, waduh, gue sampai bener-bener waduh gitu. Asa, kau baik-baik saja, ditanya sama si Yuru. Terus tiba-tiba cewek yang nodong ke Asa bilang, hai, kochi des gitu, daijobu, apa kayak gitu lah ngomongnya. Intinya yang nodong kok tiba-tiba dia yang jawab, kok tiba-tiba dia yang ngomong, hah? Gimana? Ternyata cewek yang sekarang lagi nodong Asa yang katanya palsu dan bawa pasukan sambil nembak-nembakin warga penduduk pakai M16 itu ternyata adalah Asa yang asli. Gimana? Dan si Asa asli ini juga punya kekuatan magic gitu, nggak pakai M16, nggak pakai RPG, nggak pakai rudal atau torpedo. Gimana? Jadi lu bayangin, udah kejual banget gua sama premisnya yang menurut gua ini double layer yang membuat gua bener-bener penasaran dan pengen ikutin dan pengen nontonin. Jadi episode 1, 2, 3 itu sangat-sangat menarik banget buat gua, sangat-sangat bikin gue penasaran what's going on. Tapi sayangnya ini semua menjadi B aja. Karena kenapa? Makin kesini misterinya semakin tidak terlalu penting lagi. Bahkan dua kubu yang berantem tiba-tiba jadi nggak berantem lagi. Jadi kayak numpang lewat aja perangan tadi dan dibunuh-bunuhnya orang-orang desa gitu. Jadi kayak well, mungkin akan diceritain nanti, tapi menurut gue jadi shallow aja gitu loh. Jadi kayak oh ya udah gitu aja, padahal intensitas yang udah dibangun, rivalitas antara realita yang asli, realita masa lalu, dan realita yang bawa Rafael tapi bawa setan juga, itu mau dibawa kemana? Selama perjalanan cerita tiba-tiba mereka kayak ya udah gitu aja, walaupun belum kayak damai atau gimana gitu, tapi kayak dua-duanya orang baik dan mereka kayaknya dikerjain sama orang jahat gitu, udah kebaca gitulah. Nah, B-nya lagi di mana? Nah, B-nya lagi adalah ternyata setan-setan itu yang disebut dengan Daemon itu adalah spirit gitulah, kayak Pokemon gitu loh. Jadi kayak Monster Farm. Jadi vibe-nya tuh bener-bener kayak lu di sini punya semacam kontrak gitu, lu bisa kontrak ke hantu-hantu Jepang sana, dan
hantu-hantu Jepang ini pasti kayak 2 biji gitu ya, nggak bisa 1 biji lu bikin kontrak gitu. Jadi unik banget. Vibe-nya bener-bener kayak Pokemon, vibe-nya bener-bener kayak Digimon. Tapi yang bikin gua kesel, nah ini gua agak-agak nggak nyaman gitu, agak-agak mulai aneh gitu loh, ketika si karakter utama kita itu dapat kekuatan si Daemon yang menurut gua ya harusnya ini legendaris dan powerful gitu loh. Kiri dan kanan namanya, Migi dan Higari gitu. Yang selama aksi mereka tidak terlalu menunjukkan kalau mereka keren dan kuat gitu loh. Dan logika bertarung yang menurut gua apa ya? Mungkin ekspektasi gua ya yang ketinggian gara-gara Full Metal Alchemist Brotherhood gitu, yang dimana mereka tuh punya satu konsep ide power level, power scaling, dan power magic yang konsisten banget ya, pertukaran setara. Jadi nggak ada yang kita bingungin dan lain-lain gitu. Lu mesti berkorban banyak untuk mendapatkan banyak dan sebaliknya. Meanwhile di Yomi Sugai itu tuh aneh banget. Kayak awal-awal oh ya Daemon kita paling kuat, kita bisa nge-take down helikopter gitu. Tapi di berbagai macam pertarungan nih dua lebih banyak AFK-nya daripada beneran bertarung, atau lebih kepada kayak nggak kelihatan Daemon Legend gitu. Lalu kayak apa ya? Kayak punya Ratata gitu loh, ngerti gak lo? Kayak iya berantem keren seru, tapi kayak ya itu Ratata gitu. Kayak nggak dikeluarin keunikan-keunikan mereka dan apa ya, sepowerful apa mereka gitu yang katanya Daemon legendaris ini. Wah, nggak dibilang legendaris, tapi dari looks mereka dan dari bagaimana mereka selama ini bercerita dan lain-lain gitu, dan relasi mereka sama si Yoru atau Yuru itu beda banget. Dan ya itu lah gitu loh, kayak nggak dilihat juga sebagai Daemon yang biasa aja, udah kelihatan dari formnya juga ini yang luar biasa gitu loh. Terus mereka anti pistol, anti apa banyak gitu loh, tapi meanwhile banyak pasukan lain yang masih pakai pistol, dan bahkan si Yurunya sendiri berusaha untuk menaklukkan Daemon-Daemon yang nyerang mereka pakai panah gitu. Kayak what's going on? Tapi meanwhile kalau ada kelinci yang nendang-nendangin kiri dan kanan gitu, kayak kewalahan mereka, atau ada kura-kura ditiban mereka kewalahan gitu. Tapi kalau peluru aman. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gue yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini, atau di klip juga boleh. Now back to the video. But again, vibe yang gue rasain adalah vibe nostalgia terhadap anime-anime zaman jadul, zaman-zaman gue masih bocil dulu. Cara penggambaran, terus cara penganimasian, dan secara plot sangat-sangat mirip. Jadi ini anime misterinya menurut gue sudah tidak menjual lagi ke gue, tapi vibe nontoninnya kayak nontonin Full Metal Alchemist, bener-bener berasa sekali. Tipikal-tipikal komedi dalam anime ini pun sangat-sangat FMA banget, sangat-sangat FMAB banget. Dan gue berani jamin lu lihat Yuru, lu bakal bilang ini adalah Edward. Terus lu kalau ngelihat Asa, lu bakal ngelihat dia kayak Bradley, asli kayak Bradley, tapi versi cewek dan cute, kawaii. Secara visual pun nggak males ya, nggak cuman kayak PPT diem, lebih banyak aksi, lebih banyak gerakan, lebih banyak hal yang dinamis. Actionnya juga lumayan, walaupun menurut gua kurang sekali dalam artian battle IQ dan lain-lainnya. Kayak gimana ya, kayak apa ya, konflik-konflik pertarungan mereka tuh kayak no brainer gitu loh. Ya karena power level yang menurut gue dari awal udah gue kritik kurang menjanjikan. Ini dibikin sama Studio Bones, menurut gue punya potensi sekali, bagus sekali, pantas sangat Full Metal Alchemist sekali. Jadi buat kalian yang kangen sama Full Metal Alchemist sama karya-karya Arakawa Sensei, persis banget menurut gue. Jadi ini makanya menurut gue biasa aja, gue akan tetap lanjutin. Ini adalah kangen-kangenan kita sama Full Metal Alchemist, tapi kayak vibe yang baru. Dan sangat-sangat Full Metal Alchemist, seriusan deh. Somehow gue lebih berharap tentang misterinya yang lebih kental, lebih misterius, lebih apa ya, memberikan rasa penasaran yang lebih di episode-episode berikutnya. Walaupun di episode terakhir gue nonton udah gue sampai yang penyerangan itu lah, sampai penyerangan ke demon-demon lain, sangat-sangat aneh dan apa ya, relasi antar karakternya kayak gampangan banget gitu. Tapi akan tetap gue tonton dan akan tetap gue lanjutin. Dan buat kalian yang udah nonton bagaimana? Silakan komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video yang gue ngebahas hantavirus berbahaya apa tidak, dan komentarnya datang dari Gevari lalalala. Aku pernah memainkan permainan ini sebelumnya, hits hearts. Makanya bro, jaga kebersihan. Abis itu semoga aman. Semoga juga yang di atas nggak bikin kebijakan aneh-aneh menanggapi virus ini. Nggak kayak waktu mau komentar kalian dibacakan? Komen di bawah. Thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian suka sama overthinking anime dan manga kayak ini, dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Thank you buat para member. Bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah sebutin nama-nama karakter di tentu saja Full Metal Alchemist Brotherhood. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.